Militer Suriah akhirnya mengakui bahwa pemerintahan Presiden Bashar al-Assad berakhir pada Minggu 8 Desember 2024 dan jatuh ke tangan oposisi Hayat Tahrir al-Sham atau HTS. Bagaimana ceritanya dan negara mana saja yang campur tangan di kejatuhan rezim ini? Manuver HTS menggulingkan Presiden Assad bergejolak sejak 27 November 2024. Saat itu HTS dan para petempur dukungan Turki menyerang Idlib dan Aleppo. Serangan kejutan ini bersamaan dengan dimulainya gencatan senjata antara Hizbullah di Lebanon dan Israel. 2 hari kemudian, Jumat 29 November, pasukan oposisi memasuki Aleppo. Tanpa perlawanan berarti dari pasukan pemerintah, mereka dengan mudah mengambil alih kota strategis itu keesokan harinya. Setelah merebut Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, pasukan oposisi HTS pada Kamis 5 Desember merebut kota Hama. HTS terus bergerak dan menguasai ibu kota Damaskus Minggu 8 Desember. Presiden Suriah Bashar al-Assad dikabarkan sudah melarikan diri dari Damaskus ke Moskwa, Rusia, Minggu dini hari waktu setempat. Lalu siapa saja yang campur tangan di kejatuhan rezim Assad ini? Negara mana yang mendukung oposisi atau HTS dan negara mana yang mendukung rezim Assad? Serangan kubu oposisi Suriah di Aleppo diduga melibatkan pasukan khusus dan intelijen Ukraina. Kerjasama militer Suriah-Rusia diduga menjadi alasan Kiev menggandeng HTS. Adapun Turki merupakan pendukung utama kelompok oposisi Suriah. Ankara dinilai memainkan peran signifikan dalam menciptakan perkembangan terakhir di Suriah. Salah satu kepentingan Turki terhadap Suriah ialah memastikan perbatasan negara tersebut dengan Suriah tak dijadikan basis kelompok perlawanan Kurdi. Sementara itu, rezim Assad didukung oleh Iran, Rusia, dan kelompok milisi Hizbullah. Assad berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang sempat dikuasai oposisi pada beberapa tahun lalu berkat bantuan Rusia. Namun dukungan dari sekutu-sekutunya melemah akibat keterlibatan mereka dalam konflik lain, yakni perang di Ukraina dengan Rusia serta bentrokan dengan Israel, Iran, dan Hizbullah. Iran dan Hizbullah menggunakan Suriah sebagai jembatan strategis. Sejumlah laporan menyebutkan Iran menyuplai kebutuhan logistik Hizbullah di Lebanon melalui wilayah Suriah. Hal ini menyebabkan Iran dan Hizbullah mendukung Assad. Akan tetapi, peningkatan intensitas konflik dengan Israel membuat Hizbullah melemah. Demikian juga Iran, kemampuan mereka mendukung Assad telah berkurang drastis. Nah, yang tak mau ketinggalan campur tangan siapa lagi kalau bukan Israel? Israel mengerahkan tank ke wilayah Suriah pada Minggu 8 Desember. Tank-tank itu menerobos Suriah kala beredar kabar pemerintahan Bashar al-Assad berakhir. Mereka berkilah mengamankan zona penyangga di antara Israel dan Suriah. Israel selama ini melakukan serangan udara terhadap sasaran Iran dan Hizbullah di Suriah guna mengurangi ancaman terhadap keamanan nasional mereka. Adapun Amerika Serikat dan Barat selama ini mendukung kelompok oposisi moderat dalam memerangi NIS. AS juga berada satu kubu dengan sejumlah pasukan yang berada di wilayah Suriah yang dikuasai Kurdi. Terhadap HTS, Barat masih sangat berhati-hati. Publik ini menanti kelanjutan dari jatuhnya rezim Assad ke tangan oposisi HTS dengan campur tangan banyak negara di belakangnya. Semoga otoritas Suriah segera mengambil langkah politik untuk menstabilkan negara itu. Tak kalah penting, warga Suriah yang selama ini mengungsi karena perang saudara dapat kembali ke Suriah. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah momen ini akan berpengaruh ke Indonesia?